Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dalam kajian Ramadan sahabat muda Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, generasi penerus dan pelurus agama nusa dan bangsa yang kita cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita senantiasa mendapat rahmat maghfirah dan itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Jamaah, Ramadan adalah fasilitas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan kita insan muttaqin, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Maka marilah bersama-sama kita mengupayakan diri kita menjadikan Ramadan ini sebagai media untuk membersihkan jiwa dan raga kita. Sahabat muda, dalam kesempatan ini kita membahas tentang darurat narkoba. Tanggal 20 April yang lalu, termasuk Ustadz dalam gerakan Dai Anti Narkoba Indonesia, Radar Indonesia, diundang oleh Kesbang 5 Pos karena ada rapat dengan gubernur dan wakil gubernur dan seluruh SKPD yang ada di Sumatera Utara, TNI Polri dan seluruh penggiat-penggiat anti narkoba. Ada apa? Jamaah sahabat muda Nusantara ternyata baru disadari bahwa Sumatera Utara termasuk adalah daerah penyalahgunaan narkoba yang terbesar. Bahkan untuk Indonesia, Sumatera Utara adalah ranking pertama sebagai daerah penyalahgunaan narkoba. Apa yang mau kita buat? Apakah kita cukup hanya mengelus dada? Sekarang kita baru sadar bahwasanya selama ini kita menganggap hal itu hanya urusan keluarga masing-masing. Yang harus kita ingat bahwa narkoba ini adalah merupakan bencana internasional. Bukan hanya bencana nasional, tapi bencana internasional. Maka mari sama-sama kita semua elemen masyarakat, ya, bergandeng tangan bersama-sama kita untuk menyelamatkan anak negeri kita, anak bangsa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, hendaklah khawatir orang-orang yang beriman itu seandainya mereka meninggalkan anak cucu mereka yang lemah. Falyattaqullah, jalan yang utama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yaqulu qawlan sadida, langkah yang kedua, adakan reaksi wal yaqulu qawlan sadida, sampaikan perkataan-perkataan yang kontinu, yang tak pernah berhenti, bahwa say no to drugs, katakan tidak kepada narkoba. Generasi muda Nusantara yang dimuliakan Allah, kalian adalah generasi harapan bangsa, generasi yang akan menggantikan kaum-kaum tua. Maka ketika kalian terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, terkontaminasi menggunakan yang namanya narkoba, bencana mengancam Indonesia.
bahwa satu saat nanti Indonesia akan dipimpin oleh orang asing, bahwa satu saat Indonesia nanti akan dipimpin bukan oleh anak-anak yang lahir dari Indonesia, tetapi orang-orang yang dari luar sana. Kenapa? Karena pada saat ini hakikatnya kita sedang berada pada masa perang. Maksudnya apakah perang angkat senjata? Apakah bunuh-membunuh? Tidak. Tapi peperangan yang dimaksud di sini adalah bagaimana agar generasi muda Indonesia ini menjadi lemah akal pikirannya. Inilah yang harus kita khawatirkan. Maka Al-Quran dengan jelas mengatakan, khawatirlah wahai hamba-hamba Allah, khawatirlah wahai orang tua, kalau seandainya nanti kamu meninggalkan anak-anak yang lemah. Lemah dari segi akliyah, dari akal, intelektualnya. Lemah dari jasmaniyah, jasadiyah, badaniyahnya. Ringkih, terkena virus, mudah diserang penyakit. Lemah dari segi iktisadiyah, tidak mempunyai penghasilan. Lemah dari segi akidah, keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sahabat muda Nusantara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sadar ketika kita menjadi harapan nusa dan bangsa ini, kita sama-sama menjadi orang-orang yang cerdas, yang berani menolak, berani mengatakan tidak kepada narkoba. Mudah-mudahan kajian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga apa yang dikhawatirkan bisa semakin berkurang. Sumatera Utara akan menjadi daerah yang bersinar, bersih dari narkoba. Ini akan menjadi isapan jempol bila pemudanya tidak menyadari, bila orang tuanya acuh tak acuh, bila yang dianggap berkewajiban untuk mengatasi itu hanyalah aparat berwajib, hanya polisi dan tentara atau BNN saja. Sahabat muda, sahabat harapan bangsa, sahabat Nusantara, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.